Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan channel Zona Cuan. Malam ini sahabat Zona Cuan, apa kabar kalian semua? Ya, semoga semuanya diberkati, semuanya diberikan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa ya teman-teman semuanya. Dan kembali ke channel yang sederhana ini, channel yang bercerita tentang pengalaman pribadi perihal masalah hutang. Ya, saya nggak mulut-mulut teman-teman, tidak ada sarjana ekonomi, sarjana manajemen dan lain sebagainya, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi masalah hutang yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, kita selalu terlena dengan kalimat cepat melunasi hutang. Sebenarnya ini sebuah motivasi, bisa dikatakan motivasi, tapi di lain sisi ini juga bisa dikatakan pemberi harapan palsu teman-teman semua. Cepat melunasi hutang itu tentatif, cepat melunasi hutang itu tergantung situasi pemilik hutang atau penghutang atau kreditur. Banyak mengatakan hutang 1 miliar terbayar atau lunas dalam waktu 1 bulan. Ya, kalau mempunyai aset banyak bisa, tapi apakah bisa 1 bulan betul? Banyak faktor teman-teman. Cara melunasi hutang dengan cepat itu banyak faktor, dan pastinya tidak dengan waktu yang cepat. Kita selalu terlena dengan kata-kata cepat melunasi hutang, cepat membayar hutang, cepat terbebas dari hutang. Kita hanya terlena seperti itu. Tapi realitanya tidak semudah itu teman-teman semuanya. Oke, misalnya katakanlah kalian atau kita atau saya mempunyai hutang 1 miliar. Bisa cepat lunas dalam 1 bulan hanya dengan menjual aset. Oke, cepat melunasi hutang itu dengan menjual aset. Tapi aset apa yang senilai segitu teman-teman? Aset apa? Misalnya tanah atau rumah atau bangunan. Apakah bisa dengan cepat terjual? Pertanyaan pertama itu. Atau mungkin kendaraan. Oke, kendaraan lebih cepat terjual daripada aset tanah atau aset-aset diam. Kendaraan, mobil, apapun itulah. Atau mungkin logam mulia, bahkan lebih cepat logam mulia. Itu kalau punya aset. Bisa 1 miliar tuh lunas dalam waktu 1 bulan teman-teman, kalau punya aset. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, ketika kita punya aset dan aset itu yang senilai misalnya 1 miliar itu pun adalah rumah dan tanah, belum tentu juga dalam waktu 1 bulan itu bisa terjual. Logikanya seperti itu saja teman. Apalagi kalau kita tidak punya aset. Jadi kita jangan terlena dengan kalimat cepat melunasi hutang. Karena tidak semudah itu. Logikanya seperti itu. Atau mungkin kalian bisa membandingkan. Misalnya kalian mempunyai hutang rokok atau sembako lah di warung. Oke, nilainya hanya 100.000 misalnya seperti itu. Berapa lama kalian bisa melunasi atau mau melunasi hutang sembako atau hutang rokok di warung sebelah tetanggamu misalnya? 1 minggu, 2 hari, 2 minggu? Kalau hanya dengan 100.000 aja kita melunasinya selama 1 minggu teman-teman. Bagaimana dengan 1 juta? Artinya kali 10, berarti kalau kita hutangnya 1 juta, ya berarti 10 minggu, 3 bulan loh, hampir 3 bulan loh. Makanya dari itu kita harus berpikir logis bahwa melunasi hutang dengan cepat
itu tetap perlu waktu. Berapa waktunya? Cepatnya itu seberapa? 1 tahun, 2 tahun, apakah itu juga sudah termasuk cepat? Karena kita selalu terburu-buru dalam hal melunasi hutang, tapi kita tidak bisa berpikir logis. Apalagi seperti yang kita bahas kemarin, ketika kita punya uang untuk melunasi hutang, uang itu kita inginkan untuk diputar lagi atau digunakan lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Ya makin tambah sulit lah, makin tambah sulit utang-utang itu kita lunas. Jadi cara yang paling cepat untuk melunasi hutang itu ya tergantung dengan situasi kreditur, situasi pemilik hutang itu sendiri, teman-teman semuanya. Kalau misalnya seorang pengusaha dinyatakan pilot atau bangkrut, usahanya jatuh, masih punya aset, bisa jual at least lah 1 tahun, karena misalnya katakanlah menjual rumah atau tanah pun tidak semudah itu untuk laku, tidak semudah itu teman-teman semuanya. Atau misalnya 100 juta, kalau punya mobil bisa mobil dijual utang lunas. Kalau nggak ada sepeda motor itu tinggal hutangnya berapa. Kalau hutangnya 100 juta, kita jual sepeda motor pun nggak cukup, kecuali punya sepeda motor 20 ibaratnya seperti itu. Jadi kita berpikir logis ketika kita mempunyai hutang, dengan cara cepat melunasi hutang. Ada ilmunya, tapi ilmu itu pun harus dimanifestasikan dalam sebuah kegiatan usaha. Kita berusaha untuk cepat melunasi hutang. Caranya ya seperti itu. Begitu ada uang dibayar, teman-teman. Begitu ada uang dibayar, jangan jangan merasa sayang membayar hutang. Ya kalau mau cepat lunas hutangnya ya dibayar. Jangan ada keinginan hutang itu ditangguhkan atau uang yang sudah kita pegang untuk membayar hutang itu diputar di hal yang lain, atau bahkan yang lebih parah digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif. Kapan hutang itu lunas? Gitu ya. Jadi teknisnya jangan terpengaruh, jangan terburu-buru, jangan merasa hutang itu harus segera lunas. Pengennya seperti itu, tapi let it flow. Ada uang langsung bayar hutang, ada aset tunggu sampai aset itu laku, lunasi semuanya. Nggak perlu dibagi-bagi, ini untuk membayar hutang, ini untuk membangun usaha lagi. Yang paling penting, pokok yang paling penting, bayar dulu hutang. Kembali dari nol, kembali dari awal. Ketika kalian ingin membangun usaha dari awal tanpa hutang, itu jauh lebih berarti. Kenapa? Ketika kalian membangun usaha dari awal dan tanpa hutang, lawan kalian cuma dua, diri kalian dan kegagalan. Tapi kalau sama hutang, ya tambah satu musuhnya, teman-teman, bayar angsuran. Ya itu yang bisa kita sampaikan. Ini pengalaman pribadi, teman-teman semuanya. Cepat melunasi hutang, cepat melunasi hutang, tapi molornya hampir 2 tahun. Ini pengalaman pribadi pada saat itu, awal-awal pandemi, kolaps usaha-usahaku dan hutang menumpuk. Yang saya lakukan adalah menjual aset, yaitu rumah, dan itu 1,5 tahun baru bisa laku. Dikarenakan pandemi, banyak orang enggan mengeluarkan safety fund-nya atau uang tabungannya untuk membeli aset. Itu pun harganya harus turun hampir separuh. Nah, itu pengalaman pribadi, teman-teman. Ketika kita mengatakan cepat melunasi hutang. Dan itu saja yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Semoga kalian yang berhutang pada malam hari ini segera dilunaskan dan diberikan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa untuk membayar dan melunasi hutang-hutang kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Sunacuan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. See you next time and bye bye.